Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatia dari kelas MJ507, Prodi Manajemen. Sini saya akan menyampaikan hasil UAS saya, yaitu Digital Innovative Entrepreneur dengan menganalisis SWOT brand Apple atau iPhone. Nah, yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Apple iPhone memiliki beberapa segmen, terutama yang pertama premium dan high end user, konsumen yang mencari produk eksklusif dengan desain dan teknologi premium. Yang kedua, tech enthusiast, pengguna yang tertarik dengan inovasi dan performa tinggi. Ketiga, profesional dan kreatif, para profesional di bidang fotografi, desain, dan bisnis memanfaatkan fitur iPhone. Dan yang terakhir ada loyal Apple user, yaitu pelanggan yang udah berada di depan ekosistem Apple, ya, yang diantaranya itu MacBook, iPad, Apple Watch, dan lain-lain. Yang kedua, selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama yaitu desain premium dan mewah. Nah, material berkualitas tinggi dan eksklusif. Dan kedua, teknologi inovatif, yaitu kamera canggih, chip bertenaga, dan juga software optimal. Ketiga, ada ekosistem Apple yang terintegrasi, yaitu sinkronisasi seamless dengan perangkat Apple lainnya. Nah, yang ketiga, keamanan dan privasi, yaitu pelindungan data yang kuat dengan fitur seperti Face ID dan enkripsi iCloud. Dan terakhir ada user experience yang mulus, yaitu iOS yang inklusif, update berkala, dan dukungan jangka panjang. Selanjutnya ada channel atau saluran distribusi. Nah, yang pertama yaitu ada Apple Store. Nah, di Apple Store iPhone, online atau offline, menjual langsung dengan pengalaman eksklusif. Kedua, reseller resmi dan operator telekomunikasi, yaitu seperti iBox, Telkomsel, dan operator lainnya. Ketiga, ada e-commerce dan marketplace, yaitu ada Shopee, Tokopedia, Amazon, dan sebagainya. Dan terakhir ada retail elektronik, yaitu ada Best Buy, terus apa lagi? Ada Erafone, dan sebagainya. Baik, lanjut. Yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan. Yang pertama ada layanan pelanggan eksklusif, yaitu dukungan teknis melalui Apple Care dan Genius Bar. Yang kedua ada komunitas dan loyalitas, yaitu program trade-in, upgrade, dan layanan premium lainnya. Yang ketiga ada personalized experience, yaitu ada AI dan machine learning untuk pengalaman penggunaan yang lebih profesional. Dan yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Dan yang pertama itu ada penjualan perangkat dari iPhone sebagai produk utama dengan berbagai model dan harga. Kalian bisa lihat sendiri, ada warna purple, pink, putih, hitam. Kedua ada layanan berlangganan, yaitu iCloud, Apple Music, Apple TV, dan Apple Arcade dan sebagainya. Yang ketiga aksesoris dan ekosistem, yaitu casing, AirPods, Apple Watch, dan sebagainya. Dan terakhir ada App Store dan pembayaran digital, yaitu komisi dari aplikasi berbayar dan Apple Box.
Nah, kita lanjut ke poin yang 6, ada key resource atau sumber daya utama. Yang pertama ada brand dan reputasi, citra premium dan eksklusif di pasar global. Kedua ada teknologi dan inovasi, yaitu R&D untuk chipset, kamera, dan AI. Ketiga ada ekosistem Apple, yaitu integritas iOS dengan Mac, iPad, dan lainnya. Keempat, rantai pasokan dan produksi, yaitu ada pabrik di Cina, India, dan negara lainnya. Ketujuh, ada key activities, yaitu aktivitas utama. Yang pertama, ada pengembangan inovasi produk, yaitu Apple riset teknologi terbaru untuk iPhone. Kedua, ada produk dan manufaktur. Nah, di iPhone itu ada kolaborasi dengan pemasok seperti Falcon. Yang ketiga, ada pemasaran dan brand positioning, yaitu ada kampanye iklan yang kreatif dan eksklusif. Keempat, ada layanan dan dukungan pelanggan di Apple Care, perbaikan dan upgrade perangkat. Dan ke-8 lanjut ada key partnership, kemitraan utama di iPhone itu ada pemasok dan produsen. Nah, di Apple iPhone itu ada Falcon, TSMC atau chip, Samsung layarnya, Sony, dan kamera. Dia itu kemitraan utama dari iPhone. Kedua ada operator telekomunikasi, yaitu AT dan T dan Verizon, Telkomsel, dan lainnya. Pengembangan aplikasi, ada developer yang berkontribusi di App Store. Nah, terakhir ada retail dan distribusi, yaitu Apple Accessories, reseller, and e-commerce global. Lanjut di nomor 9 ada cost structure atau struktur biaya dari Apple atau iPhone, R&D dan pengembangan teknologi, yaitu investasi besar dalam inovasi. Kedua ada produksi dan manufaktur. Dalam biaya iPhone itu ada biaya produksi, rantai pemasok, dan perakitan. Ketiga ada pemasaran dan branding. Nah, dalam iPhone itu ada iklan, sponsorship, dan strategi pemasaran global. Terakhir ada operasional dan logistik, yaitu biaya distribusi, Apple Store, dan layanan pelanggan. Oke, saya simpulkan, bisnis model kanvas iPhone menunjukkan strategi Apple dalam membangun ekosistem premium yang loyal, berbasis inovasi teknologi dan pengalaman pelanggan. Dengan kombinasi produk berkualitas tinggi, layanan eksklusif, dan strategi pemasaran yang kuat, Apple berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri smartphone. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.